Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu kembali dengan Pak Ahmad di sini dalam pembelajaran tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, cara merawat hewan. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 3 dan 4 bersama dengan Pak Ahmad Alawi. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Tolong diperhatikan lebih lagi anak-anak, karena dalam materi hari ini agak cukup sulit sedikit ya. Oke, kita mulai materi kita hari ini. Kata depan seperti kata di dan ke itu harus wajib ditulis terpisah dengan kata-kata di belakangnya. Contohnya, Rani ikut ke mana saja ibu pergi. Nah, kata depan di sini itu berada di mana? Yaitu kata ke. Ya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu Rita menyimpan buku di lemari. Kata depannya mana? Ya, di. Contoh selanjutnya yaitu Andi bermain sepak bola di lapangan. Kata depannya yaitu di. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini penulisan kata depan itu terpisah dari kata di belakangnya. Ke mana terpisah. Di lemari ini terpisah juga. Di lapangan ini juga terpisah ya. Cukup mudah ya untuk materi ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, operasi hitung campuran. Seperti yang kemarin Pak Ahmad jelaskan, bahwa ada aturan tertentu dalam operasi hitung campuran. Yang dimana? Yang pertama yaitu jika hanya ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka kita mulainya dari operasi hitung yang dari sebelah kiri. Nah, aturan yang kedua, jika hanya ada operasi hitung perkalian dan pembagian, maka kita mulai menghitungnya dari sebelah kiri. Ya, ingat ya. Kemudian, aturan yang ketiga dalam operasi hitung campuran yaitu jika semua operasi hitung ada, misalkan ada pembagian atau perkalian dengan penjumlahan atau pengurangan, maka yang pertama kali kita hitung yaitu operasi hitung perkalian atau pembagian. Nah, setelah perkalian atau pembagian dihitung, maka barulah kita menghitung yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang terakhir, aturan dalam operasi hitung campuran yaitu jika ada operasi hitung yang menggunakan tanda kurung, maka kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. Nah, dipahami baik-baik aturan dalam perhitungan operasi hitung ya. Karena apa? Jika kalian salah dalam melakukan perhitungan pertama kali, maka kesananya akan ikut salah ya. Oke, paham ya aturan ini ya. Nah, setelah ini kalau kalian sudah paham aturan ini, Pak Ahmad akan kasih contoh cara perhitungannya. Perhatikan ya anak-anak. Nah, baik. Pak Ahmad di sini punya contoh soal, misalkan tentukan hasil dari 283
ditambah 50 dikurangi 169. Ingat, jika hanya ada penjumlahan dan pengurangan, maka kita mulai menghitungnya dari sebelah kiri. Nah, yaitu kita hitung terlebih dahulu adalah 283 ditambah 50. Oke, kita hitung sama-sama ya. 3 ditambah 0 berapa? Ya, betul 3. Kemudian 5 ditambah 8 ditambah 5 yaitu berapa? Ya, 13. Kita tulis di sini 3, kita simpan di atasnya 1. Nah, 1 ditambah 2 yaitu 3. Nah, jadi 283 ditambah 50 itu adalah hasilnya adalah 333. Oke, selanjutnya jika ini sudah ketahuan hasilnya, maka kita lakukan penjumlahan ya. Kita tulis seperti ini, 333 dikurangi 169. 3 dikurangi 9, bisa tidak? Tidak ya. Maka harus pinjam ke angka sebelahnya, yaitu angka 3. Jika kita meminjam angka dari sebelahnya, maka akan menjadi puluhan ya. Oleh karena itu ini angka menjadi angka 13. 13 dikurangi 9 berapa? 4 ya. Kemudian ini kan angka sudah dipinjam sama angka 3 yang ini. Oleh karena itu berarti dia sisa berapa? Sisa 2. Nah, 2 diambil 6 bisa tidak? Tidak. Maka dia harus minjem lagi ke angka sebelahnya. Jadinya berapa? 12 dikurangi 6 maka hasilnya 6. Nah, angka 3 ini, angka 3 ini juga sudah dipinjamkan sama angka di sebelahnya. Maka dia tinggal berapa? Tinggal 2. Nah, 2 dikurangi 1, maka hasilnya 1 ya. Jadi, hasil dari 283 ditambah 50 dikurangi 169 adalah 164. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, Pak Ahmad punya contoh soal, tentukan hasil dari dalam kurung 20 ditambah 5 dikurangi 4 ditambah 10. Ingat, di sini walaupun ada perkalian dan penjumlahan, tetapi di sini ada di dalam kurung. Oleh karena itu kita harus pertama-tama yang dihitung di dalam kurung ini ya. Oke, kita hitung coba. 20 ditambah 5, 0 ditambah 5 adalah 5. Kemudian 2-nya turun. Jadi 20 ditambah 5 adalah 25. Sudah ketemu kan di dalam kurung ini hasilnya 25. Nah, lalu baru kita kalikan dengan angka yang ada di sebelahnya. Karena perkalian dengan penjumlahan itu harus didahulukan adalah perkalian ya. Kita tulis 25 dari mana Pak? Dari hasil 20 ditambah 5. 25 dikali 4, kita hitung. 4 dikali 5. Ayo hitung berapa? Harus hafal perkaliannya. 4 dikali 5 20 ya. Kita tulis nolnya di sini, kita simpan 2-nya di sini. 4 ditambah 2 berapa? Ya, 4 dikali 2 berapa? 4 dikali 2 adalah 8. 8 ditambah 2 berapa? Itu 10. Kita tulis 10 di sini. Nah, udah ketahuan kan? 25 dikali 4 itu adalah 100. Nah, baru kita tambahkan 10 ya. 0 ditambah 0 pasti 0 ya. 0 ditambah 1 berapa? 1. Satunya enggak ada lagi kan? Berarti satunya turun ya. Nah, jadi hasil dari dalam kurung 20 ditambah 5 dikali 4 ditambah 10 adalah 110 ya.
Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya supaya kalian lebih paham lagi ya. Nah, Pak Ahmad punya contoh soal yang terakhir nih. Tentukan hasil dari 100 ditambah 50 dikali 2. Nah, di sini ada penjumlahan dan perkalian. Ingat, perkalian atau pembagian juga sama ya. Jika dihadapkan dengan penjumlahan, maka yang akan dihitung pertama kali yaitu perkalian atau pembagian jika ada pembagian. Nah, karena di sini adanya perkalian dan penjumlahan, oleh karena itu yang pertama kita hitung adalah perkalian terlebih dahulu. Nah, hitung sama-sama. 50 dikali 2. 0 dikali 2 berapa hasilnya? 0. Ya, pinter. Karena angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya tetap 0. Ya, pinter sekali anak-anak Pak Ahmad ini ya. Oke, lanjut. 2 dikali 5 yaitu 10 ya. Ingat, harus dihafalkan perkaliannya ya. Oke, lanjut. Karena 50 kali 2 sudah ketemu hasilnya, maka kita tinggal hitung hasil dari 50 dikali 2 ditambah 100. Nah, hitung hasilnya. 100 ditambah 100, 0 ditambah 0 adalah 0. 0 ditambah 0 adalah 0. 1 ditambah 1 itu 2 ya. Jadi hasil dari 100 ditambah 50 dikali 2 adalah 200. Sampai sini paham ya? Aturan dari operasi hitung campuran atau cara perhitungan dari operasi hitung campuran. Nah, oke, lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita tinggalkan materi matematika dulu. Sekarang kita masuk ke materi SPDP. Level dalam gerak tari itu ada bermacam-macam ya. Apa sih level gerak tari itu? Yaitu adalah tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan. Gerak tari itu digolongkan berdasarkan level memiliki 3. Nah, jadi level gerak tari itu ada 3 elemen, yaitu rendah yang di posisi yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ketika level tinggi itu bisa diposisikan berdiri ya. Jadi posisi berdiri itu disebut level tinggi. Nah, kemudian level yang sedang itu dapat ditunjukkan dalam posisi setengah jongkok. Nah, jika posisi setengah jongkok dalam menari itu disebut levelnya level sedang. Ya. Kemudian level rendah itu ditunjukkan posisi seperti apa sih? Nah, kita lihat nih. Posisi duduk bersila itu disebut level rendah dalam level gerak tari. Nah, ini cukup mudah kita pahami ya level gerak tari ini ya. Oke, nah dari ketiga level ini itu merupakan satu kesatuan utuh sehingga memberi kesan dinamis pada tarian. Oke, paham ya? Ingat, level tertinggi itu dapat diposisikan dalam posisi berdiri. Level sedang dapat ditunjukkan oleh posisi setengah jongkok dan level rendah dapat ditunjukkan oleh posisi duduk bersila. Oke, sudah paham dengan penjelasan Pak Ahmad? Jika belum ada yang paham, boleh kalian tanyakan ke wali kelas kalian masing-masing, atau boleh lapor Pak Ahmad, atau boleh juga mengulangi videonya ini kembali agar kalian lebih paham lagi, lebih mengerti lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian materi dari Pak Ahmad.
Namun sebelum itu kalian kerjakan dulu di buku LKS kalian, yaitu latihan kalian untuk melatih kemampuan kalian dalam berhitung atau dalam memahami operasi hitung campuran. Silakan dibuka buku LKS kalian halaman 56. Ayo dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Ingat ya, kalian jawabannya di LKS dan cara berhitungnya itu di buku tulis. Pak Ahmad di sini tidak akan menyarankan kalian menggunakan kalkulator. Kenapa? Karena kalau kalian menggunakan kalkulator, kalian tidak akan paham. Dan jika suatu saat kita sudah masuk ke sekolah dan kalian dihadapkan dengan belajar sendiri di sekolah, itu kalian tidak paham karena kalian terlalu terbiasa menggunakan kalkulator. Oleh karena itu, Pak Ahmad mengharamkan kalian menggunakan kalkulator. Paham ya? Mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Tetap semangat dan selamat belajar.